Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Kita juga berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah wal akhwat, sebelum saya mulakan, saya hanya mau menyampaikan bahwa minggu hadapan itu mungkin kita tutup kelas dulu ya, karena waktu itu adalah Hari Raya Idul Adha di Singapura. Ya, Hari Raya Idul Adha di Singapura. Jadi insya Allah kita tutup dulu ya kelas kita. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu selanjutnya insya Allah. Harapan kita kepada yang berkorban, mudah-mudahan Allah menerima ibadah korban kita semuanya. Baik, ayolah wal akhwat, pada malam hari ini juga saya ditugaskan untuk menjelaskan berkenaan dengan masalah bulan Zulhijjah. Jadi untuk malam ini mungkin kita tidak memakai kitab Riyadhus Shalihin, tetapi kita akan mengkaji sedikit berkenaan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa dan bagaimana serta kenapa ya. Apa, bagaimana dan kenapanya itu insya Allah yang akan kita jelaskan pada malam hari yang berbahagia ini. Taib, yang pertama ayolah wal akhwat, kita sekarang sudah memasuki bulan Zulhijjah. Ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 4 ya. Ada yang 5, ada yang 4. Yang 5 itu daerah-daerah seperti Timur Tengah, semuanya adalah sudah 5. Sedangkan kita di sini 4, Indonesia, Singapura, Allah, Malaysia. 3 ya. Selasa. Masuk tadi maghrib sudah 4. Jadi Senin. Cuma Malaysia sama juga, Kamis juga. Oke. Jadi alhamdulillah negara-negara, cuma di Indonesia memang 2. Ya, ada yang di hari Rabu dan ada yang di hari Kamis. Yang di hari Rabu di Indonesia jelas, dan pemerintah Indonesia itu mengizinkan. Ya, mengizinkan untuk berbeda. Kalau pemerintah Indonesia itu mengizinkan untuk berbeda, makanya Muhammadiyah itu diikut tarikh 28 kalau tak salah, yaitu di hari Rabu, karena dari awal memang Muhammadiyah ikut dengan Saudi waktu itu, Saudi. Jadi Saudi mulakan kemarin, dan cuti di Indonesia pun 2 hari, yaitu 28-29. Jadi pemerintah dan kerajaan Indonesia sudah menetapkan bahwa cuti Idul Adha itu 2 hari. Jadi 28-29, yang mau sholat 28 tafadhal, yang mau 29 silahkan. Pemerintah tidak ikut campur masalah itu. Baik, ini di Indonesia seperti itu. Ya, dengan berbagai macam perbedaan cara pandang, yang jelasnya bahwasanya pemerintah memberikan izin dan tidak menyatakan tidak boleh, tidak. Dia tetap memberikan izin, persis sama dengan Idul Fitri. Baik, perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang menurut saya pribadi adalah merupakan sesuatu yang wajar terjadi, karena memang terjadinya perbedaan di dalam matlak ataupun tempat terbitnya yang namanya bulan ya. Kalau seandainya di Saudi mungkin lambat terbit bulan sehingga bulan pada saat itu sudah besar
dan mampu dilihat. Kita di sini memang belum dilihat. Ya, memang belum dilihat. Walaupun terjadi perbedaan pandangan di situ, kenapa tidak disatukan? Sebagian ulama mengatakan kenapa tidak satukan? Karena bulan di Saudi itu kan itu juga bulan yang ada di Singapura, tetapi sebagiannya lagi mengatakan tidak, bahwasanya ada hadis yang mengatakan terdapat perbedaan antara Syam dengan Madinah pada saat itu. Itu kita keluar daripada itu semuanya. Jadi apa yang diarahkan itulah yang akan kita lakukan. Baik. Yang kedua, ya akhwat, ketika kita memasuki bulan Zulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan yang kalau kita mencoba untuk menelitinya ataupun mengkajinya baik dalam Al-Quran maupun hadis, ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Karena dia masuk dalam kategori Al-Ashhurul Hurum, ya. Al-Ashhurul Hurum. Al-Ashhurul Hurum itu artinya bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan di dalamnya untuk berperang, dimotivasi kita untuk melakukan ibadah di dalamnya, diharamkan bagi kita untuk melakukan yang namanya kemaksiatan, melakukan yang namanya kezaliman, ya. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu berputar sesuai keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini memang sudah lama terjadi perputaran yang namanya yang terjadinya perputaran ini, ya, waktu berputar itu memang sudah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan thalathatun mutataliyat. Ada 3 bulan itu berurutan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan juga salah satu yang menjadi bulan haram itu adalah bulan Rajab yang berada antara Jumada Tsaniyah dengan Sya'ban. Karena Jumada itu kan ada 2, Jumada Ula, Jumada Tsaniyah. Ya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini kita coba untuk perkenalkan dengan bulan-bulan Hijriah, ya. Jangan sampai mereka hanya tahunya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun. Jangan. Kita perlu untuk ajarkan mereka Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini perlu untuk kita ajarkan. Jangan sampai mereka tidak paham ini. Oke? Karena kenapa? Hampir kebanyakan atau mungkin semua pelaksanaan ibadah kita itu merujuknya kepada bulan Hijriyah. Ya, bulan Hijriyah. Apa? Haji, bulan Hijriyah kan? Puasa, bulan Hijriyah. Bayar zakat pun yang dinamakan dengan 1 haul itu kembalinya kepada bulan Hijriyah juga. Maka kebanyakan ibadah kita itu yang merujuknya kepada situ. Makanya ini perlu untuk kita ketahui bersama. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi di situ dikatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di dalam ketetapan itu Allah telah menetapkan ada 4 bulan yang dikatakan haram. Ya. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ya, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam 4 bulan itu. Dan ini para ulama menyatakan yang dilarang dan diharamkan di situ adalah melakukan yang namanya peperangan. Ya, melakukan yang namanya peperangan. Baik, dari sisi mana
yang namanya bulan Zulhijjah itu mempunyai keutamaan. Mungkin di awal kita akan merujuk kepada pandangan ulama yang bervariasi berkenaan dengan penafsiran walayalin asyr. Kan di dalam suratul Fajr itu dikatakan wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Oke, ini ayat di mana Allah Subhanahu wa taala pertama bersumpah wal fajr, demi fajar. Kemudian mengatakan walayalin asyr, dan malam yang 10. Kata-kata malam yang 10 ini penentuannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut, para ulama mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Bermacam-macam penafsiran ulama berkenaan dengan walayalin asyr. Tetapi pada akhirnya walayalin asyr ini akhirnya mengerucut ya. Menyempit kepada 3 pandangan. Pandangan yang pertama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin asyr di sini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 bulan pertama bulan Zulhijjah, ini yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi ada 3 pandangan penafsir di sini. Ketika menafsirkan kata-kata walayalin asyr dan malam yang 10. Yang pertama 10 awal bulan Zulhijjah 1 sampai 10. Yang kedua 10 malam terakhir bulan Ramadan 21.30 atau 21.29, dan yang terakhir adalah 10 hari pertama bulan Muharram 1 sampai 10. Inilah yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Tetapi kalau kita mencoba untuk melihat ya keadaan pada saat itu, para ulama begini, wal fajar ini pertama dia makkiyah atau madaniyah? Makkiyah. Makkiyah berarti dia diturunkan di mana? Di Mekah. Ya, biasanya 10 malam terakhir itu dikaitkan dengan bulan suci Ramadan, berpuasa. Ya, berpuasa. Sedangkan puasa itu diwajibkan di Madinah. Sehingga menurut para ulama, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini tidak mengacu kepada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, tetapi yang menjadi kemuskilan kedua, di situ dikatakan walayalin. Layalin artinya apa? Malam. Sedangkan kalau 10 awal bulan Zulhijjah bukan malamnya, tetapi siangnya. Nanti kita akan jelaskan amalan-amalan di situ. Ya. Tetapi akhirnya pada ulama mengatakan bahwasanya ayat ini lebih mengacu kepada Zulhijjah dibandingkan Ramadan. Ya, Zulhijjah dibandingkan Ramadan. Sehingga para ulama ketika menjelaskan ayat tersebut mengambil salah satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan innal asyra asyrul adha. Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 adalah 10 bulan adha. Yaitu bulan adha itu di mana? Zulhijjah. Kan di situ kan wasyafi wal watr wal laili idza yasr wal syafi wal watr. Kemudian Nabi mengatakan wal witru yaum Arafah. Yang dimaksud dengan witir di situ ganjil adalah hari Arafah. Kenapa? Karena hari Arafah itu turunnya terjadinya pada tanggal 9 Zulhijjah wasyaf'u yauman nahri, dan sesungguhnya yang dimaksud dengan digenap di situ adalah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Hadis ini adalah hadis daripada riwayat Ahmad An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Al-Imam Ahmad, dan penilaiannya disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Sehingga ini jelas bahwasanya inilah pandangan yang dekat, ya, rajih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat tersebut dengan kata-kata wal fajr. Ya, al fajr.
Kata-kata al-fajr itu, ada ulama yang menafsirkannya, mana al-fajr di situ adalah fajrul duha al-adha. Fajril adha. Fajar di hari raya Idul Adha. Karena yang disebut yang dikatakan sebagai 10 malam itu mengacu kepada awal Zulhijjah, maka fajar yang dimaksud di situ adalah fajar di hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10. Sehingga menurut para ulama ini mempunyai munasabah. Munasabah itu adalah kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Lebih sesuai dengan konteks ayatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, lebih sesuai dengan konteks ayatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sekarang kalau seandainya bulan Zulhijjah ini memang mempunyai keutamaan-keutamaan, apa sih sebenarnya keutamaannya? Selain bahwa sesungguhnya ia dijadikan sebagai salah satu sumpah oleh Allah di dalam suratul Fajr dengan ayat walayalin asyr. Perlu untuk kami sampaikan bahwasanya ketika sumpah itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu menunjukkan yang dijadikan sebagai alat sumpah itu adalah sesuatu yang penting. Makanya kita lihat kan wal asr, wad duha, wal lail, ya, wasyams. Itu kan semuanya adalah sumpah dan semuanya adalah bentuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ternyata pernah memberikan perhatian khusus berkenaan dengan Zulhijjah ini. Khususnya di 10 awal bulan Zulhijjah. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak ada hari yang mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah. Sampai akhirnya ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, begitu besarnya keutamaan itu sehingga sahabat ini bertanya kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah, begitu juga dengan jihad fi sabilillah?" Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, ya, sampai jihad pun kalah utamanya. Walal jihadu fi sabilillah. Kemudian Nabi mengatakan illa rajulun, kecuali orang itu keluar, ya, berjihad dengan harta dan raganya, jiwanya, kemudian ia tidak pernah kembali sedikit pun. Maksudnya tidak pernah kembali di sini, dia mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan hadis ini adalah hadis sahih. Makanya hal ini dikomentari oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan apa? Wa idza kana ahabbu ila Allah fa huwa afdhal indah. Kalau satu amalan itu dikatakan disukai oleh Allah, berarti amalan itu adalah amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkenaan dengan ayat di atas ataupun hadis di atas, dikomentari oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ayolah wal akhwat, kalau begitu apa saja keutamaan daripada bulan Zulhijjah ini? Ya, yang pertama, Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zulhijjah. Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zulhijjah. Dari mana kita tahu ini? Dari athar Umar radhiyallahu an. Jadi Umar radhiyallahu an itu bertemu dengan seorang ulama Yahudi. Kalau orang sekarang mengatakannya rabi, ya, rabi Yahudi. Kemudian ketika dia bertemu dengan Umar, dia berkata kepada Umar, wahai Umar, Amirul Mukminin, tahukah engkau bahwa ada satu ayat di dalam kitab yang kamu baca, dalam ayat Al-Quran ini, yang kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan itu sebagai hari raya. Kami jadikan itu sebagai hari raya. Kemudian ayolah ikhwan, Umar berkata, Umar juga bertanya-tanya, ayat apa yang dimaksud oleh orang ini? Ya, akhirnya orang itu berkata,
ayat yang menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Ya, kemudian akhirnya Umar radhiyallahu an berkata, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ayat itu turun, kata Umar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Di padang Arafah di hari Jumat. Berarti itu kan memang adalah hari Zulhijjah, ya. Hari Zulhijjah itu 9 Zulhijjah, hari disempurnakannya agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Orang Yahudi itu cemburu sama kita dengan ayat ini. Cemburu dengan kita dengan ayat ini. Ini yang kedua, keutamaannya. Yang ketiga, di dalamnya ada satu puasa. Yang mana puasa ini adalah merupakan kekhususan umat Islam yang tidak ada sebelumnya. Puasa apa itu? Puasa hari Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, berbeda kami Zulhijjahnya ini. Ya ikuti di negara masing-masing. Ya, 9 Zulhijjah. Makanya di situ dikatakan 9 Zulhijjah itu adalah merupakan sebuah hari yang agung. Ya, hari Arafah itu adalah merupakan suatu hari yang agung. Karena orang yang tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dan ini lebih baik daripada puasa Asyura. Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram. Lebih baik daripada puasa Asyura. Kenapa saya katakan lebih baik daripada puasa Asyura? Puasa Asyura itu hanya menghapuskan 1 tahun. Sedangkan puasa Arafah itu 2 tahun. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Shaumu Asyura yukaffiru sanatal madiyah." Puasa Asyura itu 10 Muharram itu menghapuskan 1 tahun sebelumnya. Wa shaumi Arafah yukaffiru sanatainil madiyah wal mustakbalah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Sedangkan hari Arafah, puasa di hari Arafah ini menggugurkan 2 tahun berturut-turut, yaitu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Bayangkan, 1 hari puasa menghapuskan 732 hari. 365 kan satu? Dosa-dosa kecil ya? Dosa-dosa kecil. Ya, ini adalah merupakan hal yang luar biasa sebenarnya. Bahwa puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, ini adalah merupakan keistimewaan bagi umat Islam. Berbeda dengan puasa Asyura. Ya, karena Asyura itu kan memang sudah dikenal hari itu. Tetapi Arafah ini ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian termasuk keutamaan daripada bulan Zulhijjah ini adalah di dalamnya ada satu ibadah yang dinamakan dengan ibadah kurban. Darah-darah hewan kurban ditumpahkan pada bulan Zulhijjah. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan afdalul hajj al-hajj wa thajj. Afdalul hajj al-hajj wa thajj. Sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhadyu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di bulan Zulhijjah itu adalah merupakan bulan di mana kita disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan dia adalah sunnah. Sebagiannya lagi mengatakan dia adalah fardu. Ya, fardu bagi orang yang mampu, hampir sama dengan haji. Ya, fardu bagi orang yang mampu, hampir sama dengan haji. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama. Saya kira ini memang kalau seandainya berkenaan dengan masalah
fardu itu bagi orang yang mampu, banyak insya Allah orang yang mampu. Ya, banyak insya Allah orang yang mampu. Makanya saya katakan, kalau seandainya Anda setiap harinya misalnya ya mengkonsumsi sesuatu yang memang bukan menjadi kewajiban pun untuk dikonsumsi, tapi Anda konsumsi barang tersebut, ya, kemudian Anda tidak berkurban, itu keterlaluan. Itu sungguh keterlaluan itu. Kalau seandainya setiap hari Anda mengkonsumsi sesuatu yang tidak patut dikonsumsi tapi dikonsumsi, ya, dalam satu hari misalnya, dan sampai tidak berkurban, itu keterlaluan. Karena kalau seandainya mau dihitung-hitung, jauh lebih banyak itu bulanan daripada ini 1 tahun sekali. Ya, ini berkurban. Oleh karena itu, berkurban ini adalah merupakan salah satu sunnah. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan dianya adalah wajib yang perlu untuk kita senantiasa syiarkan. Ya, dan kita perlu untuk senantiasa termotivasi untuk melakukannya. Baik. Kemudian ayolah wal akhwat, Zulhijjah ini ada satu amalan juga yang mana hanya ada di bulan Zulhijjah. Selain Idul Adha tadi ya, berkurban, yaitu haji. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu akan diadakan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka tidak boleh berhaji selain daripada bulan-bulan ini. Karena jangan sampai ada lagi yang berpendapat, sudahlah hajinya jangan bulan Zulhijjah aja. Terlalu banyak orang kalau bulan Zulhijjah. Kita bagi 4 sudah. Ya. Tidak. Yang dinamakan dengan haji itu adalah waktunya sudah ditentukan. Persis sama dengan yang namanya kurban. Kurban itu tidak ada istilahnya, sudahlah, yang lebih baik kan lebih baik memberi sedekah kepada orang miskin. Bagaimana caranya? Belikan dia kambing biar dia pelihara. Itu bukan kurban namanya, karena kurban itu hakikatnya adalah pengorbanan. Ya. Hakikatnya adalah pengorbanan. Mengeluarkan darah daripada binatang-binatang yang disembelih tadi. Dan hanya ada di bulan Zulhijjah, yaitu melaksanakan haji. Dan haji itu intinya adalah hari Arafah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Hajju Arafah, haji itu adalah hari di Arafah. Makanya para ulama sepakat bahwa itu termasuk rukun haji. Orang yang tidak masuk ke Arafah untuk melaksanakan wukuf, maka tidak ada haji baginya. Ya, maka tidak ada haji baginya. Makanya orang-orang yang hajinya di Gunung Putri misalnya itu kan tidak ada Arafah di sana. Ya, maka itu tidak akan dapat ya. Ini adalah kenapa bulan Zulhijjah itu mempunyai keutamaan. Sekarang, kalau seandainya bulan Zulhijjah ini mempunyai keutamaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan amal-amal saleh di dalamnya dan memberikan ganjaran yang berlipat ganda dan luar biasa bagi orang yang melakukan amal-amal saleh tersebut. Apa saja amal-amal saleh itu yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah ini? Yang pertama adalah apa? Zikir. Yang pertama adalah zikir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, Ibnu Abbas ketika ditanya berkenaan dengan ayyamin ma'lumat, hari-hari yang ditentukan itu, beliau mengatakan hari-hari yang telah ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, maka berzikir lebih diutamakan di hari-hari yang 10 itu. Zikir apa saja? Mungkin kita memperbanyak yang namanya takbir, tahlil, dan tahmid. Karena itu memang yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Dan perlu untuk kami sampaikan ayolah wal akhwat, bahwa sesungguhnya di awal bulan Zulhijjah itu ada yang dinamakan dengan takbir mutlak dan ada yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Nah, ini takbir mutlak ini.
Ya, dilakukan di mana saja kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang untuk disebut nama Allah di situ. Seperti misalnya toilet. Nah, itu toilet jangan. Tetapi di tempat-tempat yang lain silahkan. Bukan hanya di masjid, di rumah. Berzikir dimanapun dan kapanpun. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berzikir juga di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Dan bahkan mungkin itu lebih penting ya, sambil beristighfar kalau di pasar itu. Ya, makanya Al-Bukhari itu di dalam sahihnya mengatakan apa? Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr fayukabbirani yukabbirun nas bi takbirihim. Jadi Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu senantiasa kalau keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, mereka bertakbir. Dan orang-orang pun akhirnya mengikuti takbir-takbirnya. Ini yang disampaikan oleh Al-Bukhari, menceritakan keadaan daripada Ibnu Umar dengan Abu Hurairah. Jadi yang pertama adalah memperbanyak takbir. Sambil memasak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh, silakan. Naik MRT, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh, silakan. Boleh, silahkan. Jadi ini yang perlu untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, ya wal akhwat, disunnahkan juga untuk berpuasa. Itu tidak bisa diragukan lagi bahwa berpuasa itu merupakan amal saleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping anjuran melakukan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, memang disukai untuk memperbanyak puasa di hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Al-ayyamul ashar itu disukai untuk kita memperbanyak yang namanya puasa. Maka ada sebagian ulama mengatakan 9 hari berturut-turut pun iya. Atau lat-lat juga oke. Atau kalau seandainya tidak, mungkin Senin, Kamis, gitu kan. Silahkan. Ya, ini perlu untuk kita biasakan karena ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan lupa tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jangan lupa tanggal 9 Zulhijjah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum memang pernah mengatakan bahwasanya walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Ya, demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah daripada minyak wangi. Minyak wangi biasanya sih diterjemahkan minyak wangi kasturi. Wallahu a'lam bagaimana baunya kasturi itu. Ya, yang saya tahunya misk itu artinya adalah minyak wangi. Itu silakan. Silakan. Kemudian di dalamnya juga membaca Al-Quran ini merupakan keutamaan yang perlu untuk kita senantiasa lakukan. Ya, menghafal membaca Al-Quran. Dan ingat, Quran itu adalah merupakan sebaik-baik zikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan afdaluz zikir Al-Quran afdaluz zikir. Bahwasanya Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya. Ya, maka adalah hal yang baik kalau 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kita khatamkan Al-Quran. Kalau seandainya kita membaca 3 juz per hari, insya Allah khatam juga itu dalam 10 hari. Tetapi kalau ada yang bisa membaca 10 juz per hari, berarti 3 hari dia akan khatam. 3 hari dia akan khatam. 10 juz per hari. Kalau seandainya ada yang bisa membaca 4 juz ya, atau 5 juz per hari, 6 hari dia akan khatam. Ya. Dan insya Allah kita mampu kalau seandainya kita memang betul-betul bermujahadah. Ya, bermujahadah di dalamnya. Ini adalah beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Di antaranya juga adalah sedekah. Ya, dikarenakan bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan di saat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah sedekah. Ya. Dan kalau kita mencoba untuk mengkaji di dalam Al-Quran juga kita akan dapatkan bahwasanya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersedekah. Salah satunya adalah mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim.
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan orang yang berinfak dengan 1 biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang telah dia lakukan. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, kalau kita juga mengkaji di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan bahwa salah satu cita-cita orang yang sudah wafat adalah ditangguhkan sebentar saja agar dia mampu untuk bersedekah. Allah menceritakan saat-saat seseorang menjelang ajalnya, apa yang dia katakan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Belanjakanlah sebagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Itu yang disampaikan oleh mereka. Ya, dia tidak dapat tangguh itu. Ya. Kemudian selanjutnya yang memang merupakan sunnah ataupun amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Zulhijjah ini apa? Berkurban. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kautsar mengatakan Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya. Maka ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah sekali setahun aja. Sekali setahun. Dan dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, Man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Wa man nasaka Idul Fitri. Kenapa? Kalau di Idul Fitri, itu ditunggu orang-orang yang masih belum bayar zakat agar segera membayarnya. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah. Ya, zakat yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah. Sedangkan untuk Idul Adha ada amaliyah lain setelah salat. Apa itu? Kurban. Maka biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cepat di Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Ketika Idul Adha itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyembelih yang namanya kambing. Dan mereka makan sebagiannya dan yang lainnya dibagikan kepada orang-orang fuqara Makkah, ya fuqara al-Madinah, kepada orang-orang fakir yang ada di kota Madinah al-Munawwarah. Perbedaannya lagi antara Idul Fitri dengan Idul Adha, ya ikhwah, takbirnya. Untuk takbir Idul Fitri itu selesai ketika selesai salat. Tetapi untuk Idul Adha itu berkepanjangan sampai kapan? Tasyrik. Ayyamut tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, dan 13. Itu diperpanjang. Makanya ini oleh ulama dikatakan ini salah satu perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Saya kira kalau sholatnya kita semuanya sudah tahu ya. Dan setelah itu ada yang dinamakan dengan khutbah. Kemudian ayyuhal ikhwah, ini khusus bagi orang-orang yang akan menyembelih hewan kurban. Ada beberapa larangan-larangan yang perlu untuk dipatuhi. Yang pertama sekali ada larangan untuk memotong kuku dan mencukur rambut. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man kana lahu dhibhun yazbahu, fa idza halla hilalu dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhi." Barang siapa yang telah memilih hewan yang hendak dikurbankan, apabila hilal bulan Zulhijjah telah muncul, telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dia dilarang untuk memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya hingga selesai ia menyembelih. Memang bukan sedikit perdebatan berkenaan dengan hadis ini, karena ada sebagian juga mengatakan ini konteksnya ketika orang-orang pergi
haji. Karena mereka dalam keadaan ihram, maka dilarang untuk mengambil kuku dan rambutnya. Itu ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan ini kata gantinya bukan kembali kepada sahibul kurban, tetapi kembalinya kepada hewan kurban. Kata gantinya di situ. Ya, makanya yang dilarang itu adalah mengambil kuku dan juga bulu daripada binatang kurban itu. Ada yang mengatakan tidak. Kata gantinya di situ ya, kembalinya kepada sahibul kurban, bukan kepada hewannya. Ini yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan masalah tersebut. Ya, apa hikmahnya sebenarnya? Kalau seandainya kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Tetapi kalau seandainya kita tidak tahu hikmahnya, tidak perlu untuk dicari-cari hikmahnya. Kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Walaupun ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hal itu semuanya akan menjadi saksi di hari kiamat kelak, bahwasanya dia mempunyai kurban. Apa namanya? Rambutnya ya. Kemudian kuku-kukunya itu nantinya akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, ada larangan untuk menjual daging dan kulit hewan kurban. Ini satu-satunya barang boleh dihadiahkan, tapi tidak boleh dijual. Biasanya barang yang boleh dihadiahkan berarti boleh dijual. Satu-satunya barang yang boleh dihadiahkan tapi tidak boleh dijual adalah hewan kurban. Ya, hewan kurban. Termasuk di dalamnya adalah barter. Barter trade ya, barter trade. Ini kan kita tidak jual ini, tapi kasih saya ininya, kamu ambil ininya. Tak boleh juga itu. Yang miskin yang terima daging kurban ya. Kita boleh jual daging kan? Ya. Tak boleh. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Kemudian juga tidak boleh ada upah bagi penyembelih ya dari bagian tubuh hewan kurban. Tapi bukan berarti dia tidak boleh mengambil daging. Daging boleh diambil, bagian dia boleh. Tetapi kalau seandainya dikatakan ya, kamu kalau seandainya menyembelih ini, saya akan berikan kamu ini misalnya. Itu kan sudah akadnya itu akad upah. Tetapi kan biasanya kita beri kupon itu kan. Kupon itu diberikan kepada tukang jagal juga. Tukang jagal itu mengambil daging dengan kupon itu karena memang dia berhak untuk itu, bukan sebagai bentuk upah. Itu tidak mengapa. Ya, yang dilarang itu memang kalau seandainya kita jadikan itu sebagai upah dari apa yang dia lakukan. Uang ya? Nah juga. Saya kira lebih baik jangan juga. Dengan uang. Wallahu ta'ala alam. Saya lihatnya ada tempat di Indonesia itu, ada kampung, orang gotong royong, nak cas. Ada yang cas dan lembu kan, pas. Wallahu alam. Saya bekerja dapat upah biasanya. Saya kira wallahu alam. Saya nama saya ada. Alangkah baiknya kalau seandainya memang tidak diupah lah untuk itu. Artinya memang dilakukan penuh dengan keikhlasan. Ya, itu adanya larangan untuk diupah. Diupah dengan daging ni. Hah? Dengan daging. Bekerja dengan diupah. Orang bekerja karena orang disebut bekerja karena diupah itu. Ya. Wallahu alam. Saya berpendapat bahwasanya walaupun dengan uang, ya harus sukarela di situ. Sukarela. Oh, dagingnya dihadiahkan. Silakan. Sampai kepada non-muslim pun boleh kok. Kalau mau seandainya memberikan kepada tetangga dan tetangga kita adalah non-muslim kan,
silakan boleh sebagai hadiah untuk mereka. Wallahu ta'ala. Prioritas miskin. Ya, prioritasnya sebenarnya kalau untuk daging kurban ini tidak ada istilah wajib harus semuanya ke fakir miskin. Ke orang-orang yang mampu pun boleh diberikan dalam bentuk hadiah. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini yang perlu untuk kita berikan, dan memang di dalam hadis, di dalam Al-Quran dikatakan memang yang diprioritaskan adalah orang-orang miskin, ya prioritaskan. Tapi tidak menjadi larangan kalau seandainya kita kasih kepada orang yang mampu sekalipun. Bahkan kalau boleh saya berikan saranan, kalau boleh kita masakan. Betul, kita masakan untuk mereka. Karena tidak semua orang yang mempunyai daging mampu untuk memasaknya, dikarenakan bumbunya juga tidak ada. Ya, bumbunya juga tidak ada. Ya, maka kalau seandainya saya saya lihat oleh para ulama itu dibagi yang dinamakan dengan hewan kurban seperti yang saya sampaikan tadi kan, ada yang kita makan sendiri, ada yang kita berikan kepada fakir miskin, ya, ini sebagai sedekah. Kemudian ada yang kita berikan sebagai hadiah, ya, ini adalah kepada orang-orang yang mampu juga boleh. Tetapi